Pernah dengar kisah tentang Zulkarnain? Ini salah satu cerita paling misterius sekaligus paling mengagumkan di dalam Al-Quran. Pertanyaannya, siapa sih dia sebenarnya? Nah, kali ini kita akan coba jadi detektif sejarah bareng-bareng dan menelusuri jejaknya untuk memecahkan teka-teki legendaris ini. Coba deh bayangin, seorang raja yang super adil melakukan perjalanan sampai ke ujung barat dan ujung timur bumi, lalu membangun sebuah tembok raksasa dari besi dan tembaga. Ini bukan cerita fiksi loh, tapi tercatat di dalam Al-Quran. Pertanyaan siapa dia, ini udah bikin para sejarawan dan ulama penasaran selama ratusan tahun. Yuk kita mulai investigasinya dari sumber utamanya. Oke, jadi semua petunjuk kita itu asalnya dari satu tempat. Surat Al-Kahfi ayat 83-98. Disinilah Allah menceritakan kisah Zulkarnain, seorang hamba yang diberi kekuasaan, kebijaksanaan, dan kekuatan yang luar biasa untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Jadi ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur ya, tapi sebuah narasi yang penuh pelajaran. Ya jelas dong, cerita sekeren ini pasti bikin heboh dan memicu perdebatan besar. Siapa sih sosok historis di balik nama Zulkarnain ini? Banyak banget nama yang diusulkan, tapi dari sekian banyak itu ada dua kandidat utama yang selalu jadi pusat perdebatan. Dan penyelidikan ini udah berlangsung berabad-abad lamanya. Nah, untuk memecahkan misteri ini, kita nggak bisa asal tebak-tebakan kan? Kita butuh metode. Jadi, kita akan bikin semacam daftar periksa atau checklist yang kriterianya kita ambil langsung dari petunjuk-petunjuk di Al-Quran. Setiap kandidat bakal kita uji satu persatu pakai daftar ini. Ini dia 6 kriteria kunci kita. Pertama, dia harus raja besar, kekuasaannya luas banget, lalu dia penjelajah ulung dan pembangun tembok yang fenomenal. Tapi, coba deh perhatiin 3 poin terakhir. Ini yang paling krusial. Dia harus beriman pada satu Tuhan, adil, dapat petunjuk ilahi, dan yang terpenting, rendah hati. Inilah yang membedakan Zulkarnain dari raja penakluk biasa. Oke, ayo kita mulai dengan tersangka pertama kita. Sosok yang namanya dikenal di seluruh dunia. Alexander the Great, atau yang sering kita sebut Iskandar Agung. Dia ini sering banget disebut-sebut sebagai kandidat utama Zulkarnain. Mari kita lihat, cocok nggak sih profilnya dengan checklist kita? Kalau kita lihat, di satu sisi Alexander ini kayaknya cocok banget ya. Dia penakluk hebat, wilayah kekuasaannya membentang dari Yunani sampai India. Perjalanannya juga jauh ke timur dan barat. Tapi, disinilah masalah besarnya muncul. Dia itu penganut politeiswa, menyembah dewa-dewi Yunani, bukan Tuhan Yang Esa. Wah, ini jelas-jelas nabrak kriteria keimanan kita. Plus, nggak ada bukti sejarah dia pernah membangun tembok besi dan tembaga, dan karakternya dikenal sangat ambisius, bukan tipe hamba yang rendah hati. Jadi kesimpulannya buat Alexander gimana? Ya, dia memang mencentang kotak raja besar dan penjelajah, itu nggak salah. Tapi, dia gagal total di ujian yang paling fundamental, yaitu soal keimanan dan karakternya. Dari sudut pandang kriteria Al-Quran, argumen untuk Alexander ini jadi lemah banget. Oke, kita tinggalkan Alexander. Sekarang kita beralih ke kandidat kedua kita. Sosok yang mungkin gak sepopuler Alexander, tapi perannya dalam sejarah itu luar biasa penting. Cyrus the Great, atau Kores Agung dari Persia. Julukannya aja udah sang pembebas. Ini udah kasih petunjuk kalau karakternya beda. Nah, sekarang kita lihat Cyrus. Dia juga raja besar, pendiri kekaisaran Persia yang super luas. Tapi yang bikin dia menarik banget itu karakternya. Dia dikenal sangat adil dan toleran, bahkan sampai membebaskan Bani Israel dari perbudakan di Babilonia. Tindakannya ini bikin dia dipuji sebagai orang yang dipilih Tuhan di kitab suci lain. Dugaan kuatnya, dia juga seorang monoteis. Tapi ya, ada juga kekurangannya. Bukti soal pembangunan tembok Ya'juj dan Ma'juj itu masih spekulatif, dan status keimanannya walau kelihatannya monoteis masih jadi perdebatan. Jadi, kesimpulan kita untuk Cyrus, dia ini jauh lebih mendekati profil karakter Zulkarnain yang digambarkan di Al-Quran. Sifatnya yang adil, bijaksana, dan kemungkinan imannya pada satu Tuhan bikin dia jadi kandidat yang jauh lebih kuat dibanding Alexander. Tapi, kita juga harus jujur nih, buktinya itu belum 100% konklusif, masih ada beberapa kepingan puzzle yang hilang. Oke, setelah kita interogasi kedua kandidat utama kita, sekarang waktunya kita gelar semua bukti di meja dan kita tarik kesimpulan dari penyelidikan singkat kita ini. Siapa nih yang paling mendekati sosok Zulkarnain? Waktu kita jejerin begini, perbedaannya jadi kelihatan jelas banget kan? Untuk kriteria raja besar, oke, dua-duanya lolos. Tapi lihat kriteria berikutnya. Tauhid,
Wah, Alexander langsung gugur. Cyrus masih tanda tanya, tapi ada harapan. Lanjut, adil dan bijak, Alexander gagal lagi, sementara Cyrus unggul telak. Nah, untuk membangun tembok, dua-duanya memang masih jadi misteri. Tapi secara keseluruhan, jelas banget kan, Cyrus adalah kandidat yang jauh lebih kuat. Jadi, apa nih putusan akhirnya? Well, ternyata nggak ada satupun kandidat dari catatan sejarah yang kita punya sekarang ini yang 100% klop dengan semua deskripsi di Al-Quran. Misteri Zulkarnain tetap terbuka. Dan ini justru ngajarin kita sesuatu yang penting. Kadang tujuan sebuah kisah dalam kitab suci itu bukan cuma buat ngasih catatan sejarah yang detail, tapi untuk menyampaikan pelajaran yang abadi. Dan inilah yang membawa kita ke pertanyaan penutup yang mungkin paling penting. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk bertanya, siapa Dzulkarnain? Sampai kita lupa bertanya apa pelajaran dari kisahnya. Mungkin poin utamanya bukanlah menemukan nama dan tanggal lahirnya, melainkan meneladani model kepemimpinan yang dia tunjukkan. Seorang pemimpin yang bisa menggabungkan kekuasaan dengan keimanan, kekuatan dengan keadilan, dan pencapaian yang hebat dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sebuah pelajaran yang wow, relevan banget sampai hari ini.